Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Atha ibni Abi Ribah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala urika imra'atan min ahli jannah fa qultu bala qala hadhihi al-mar'atu as-sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qalat inni usra'u wa inni atakashafu an Allah ta'ala li qala in syi'ti sabarti wa lakil jannah wa in syi'ti da'awtullaha ta'ala ayyu'afiyaki faqalat asbir faqalat inni atakashafu fad'ullaha alla atakashafa fada'alaha muttafaqun alaih. Jadi ini ada cerita dari sahabat Atha bin Abi Ribah. Ceritanya sahabat Ibnu Abbas itu berkata kepada Syekh Ibnu Atha, ini kan ada cerita ya kan? Cerita ini dari aku diomongi sahabat Ibnu Abbas berbicaranya kayak gini ya. Sahabat Abbas berbicara pada Ibnu Atha, berbicaranya kayak gini, ala uri kamru'atan min ahlil jannah, apakah kamu tidak melihat seorang perempuan yang di surga? Ya, sahabat Anas bilang seperti itu sama sahabat Atha. Qalu bala ya. Nah, terus sahabat Anas ya, sahabat Atha berkata seperti itu. Terus sahabat Anas berkata lagi, hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat Anas bilang, sahabat ahli surga itu ini loh orangnya, perempuan hitam yang mana telah datang kepada Nabi Muhammad SAW ya. Terus si perempuan tadi itu berkata, faqalat inni usra wa inni atakashafu fatullah ta'ala li ya kan. Tadi ada perempuan datang kepada Nabi, kan tadi kan ditanya ya dari sahabat Atha ya, cerita bahasanya ada cerita dari sahabat Anas. Sahabat Anas itu ngomong, berbicara padaku, kamu lihat nggak perempuan, kamu tahu nggak perempuan yang ada di surga? Ala urika, apakah kamu melihat? Nah, terus bariku sahabat Anas berkata, sahabat ahli surga itu ini loh orangnya, perempuan hitam yang telah datang pada Nabi Muhammad SAW. Terus perempuan hitam tadi itu berkatanya seperti ini usra wa inni atakashafu fatullah ta'ala li. Nah, ini ada kejadian, kan ada perempuan hitam itu datang pada kanjeng Nabi, bilang begini ya, saya itu sedang pingsan ya, dan saya tanpa sengaja ya, ini terbuka auratku, fatullah ali, tolong doakanlah aku. Kamu paham nggak alur ceritanya bagaimana? Lu paham nggak? Kalau lagi tidur terus terbuka aurat gitu? Enggak, maksudnya alur ceritanya ini. Betul. Ya, kan ini kan ada orang perempuan ini bingung, ya kan? Ini ceritanya gini loh. Ya, lu pahami ya ceritanya. Langsung tak pahamin, langsung tak predel aja ya. Dan ceritanya kayak gini. Dan tolong apa mas? Doakan. Ceritanya itu kayak gini. Kan ada sahabat Atha dengan sahabat Anas. Ya kan, ceritanya itu kan. Nembe jagongan. Istilah seperti itu ya. Nembe baru ngobrol. Ya. Sahabat Anas itu berkata, kamu tahu nggak perempuan ahli surga? Tidak.
Terus sahabat Anas bilang, dulu perempuan ahli surga itu perempuan hitam yang baru aja datang pada kanjeng Nabi. Dan perempuan itu yang hitam tadi itu berkata, Nabi, saya itu keadaan tidak sadar dan auratku itu terbuka, tolong doakanlah aku. Kalau kayak gini paham kamu? Ada ceritanya, Iya. doakanlah aku. Dia bilang kayak gitu. Terus Nabi berkata, in syi'ti sobarti warakal jannah. Nabi berkata, saumpama kamu sabar, maka kamu akan mendapat balasan surga. Dan apabila kamu menghendaki supaya Allah mengampunimu, ya Allah hebatnya ya orang dulu ya, maka Allah juga wa in syi'ti ta'atullah ta'ala ayyu'afiyaki, dan jika kamu menghendaki supaya aku berdoa pada Allah supaya Allah mengampunimu, maka Allah juga akan mengampunimu. Itu sudah ditawari Nabi doa seperti itu ya kan, ditawari Nabi seperti itu. Tapi wanita tersebut berkata, asbir, aku akan memilih sabar saja biar dibalas dengan surga. Faqalat, terus wanita tersebut berkata, faqalat inni atakasyafu fatnullah alla atakasyafa. Nabi, auratku ini sudah pernah terbuka, doakanlah aku, mintalah pada Allah supaya tidak akan terbuka lagi. Fada'alaha, maka Nabi mengabulkannya dengan berdoa kepada Allah, memintakan wanita tersebut supaya tidak terbuka lagi auratnya. Itu termasuk orang ahli surga. Betapa bingungnya dia ketika terbuka aurat walaupun di situ tidak sengaja. Ya, itu namanya biasanya itu orang yang maksum itu biasanya. Orang yang maksum itu biasanya orang yang terjaga ketika ada salah ingat. Ketika ada salah langsung ingat. Walaupun itu kadang tidak sengaja, itu dia bingung. Paham ya? Walaupun tidak sengaja kadang itu bingung. Walaupun kadang itu tidak berupa kewajiban, yang mana itu sudah menjadi prioritasnya, maka dia juga akan bingung. Paham ya? Ini ceritanya yang dapat kita ambil sebuah pelajaran di sini, yang dapat kita tarik itu apa? Yaitu tentang pembelajaran bahwasanya orang yang tidak sengaja terbuka auratnya sedikit aja sampai bingungnya kayak gitu, itu berarti termasuk anugerah yang Allah berikan pada si wanita tersebut. Makanya sampai di situ sahabat Anas itu Ibnu Abbas itu berkata sampai bahwasanya orang tersebut itu ahli surga. Karena apa? Karena begitu susahnya berhati-hatinya dia membuka aurat tidak pada tempatnya. Makanya biasanya ini kita kasih tahu, silahkan percaya silahkan, biasanya orang kalau ketika belum jadi istri itu sudah terlalu sering dibuka. Biasanya kok kalau sampai nikah atau kamu mungkin ketemu dengan orang yang mungkin besok itu suatu saat kelana, biasanya itu syahwat untuk kumpul apa itu sudah pupus, biasanya berkurang. Makanya orang kalau sering terbuka itu biasanya melihat apa sudah tidak tergoda, maka ini sudah tidak bisa untuk mempertahankan. Orang itu biasanya ada indikasi untuk mempertahankan karena ada yang disukai. Benar ya? Kalau sudah tidak ada indikasi sesuatu yang disukai secara kasat mata zahirnya seperti itu kan, mungkin ada ini, aku senang ininya loh, berarti sebab bagus nampak. Tapi ada yang enggak ininya tapi dalamnya. Nah kalau dalam itu berarti sifatnya. Nah biasanya orang kalau dapat masalah itu kadang ya, sekali lagi kadang itu kalau dalamnya istilahnya ada masalah, mungkin masih bisa dihibur di luarnya. Aku bener motor kayak mesinnya bobrok, cuma aku seneng bentuknya masih ada bertahan.
Tapi biasanya kalau emang dari casingnya, dari luarnya sudah tidak ada sesuatu yang dibanggakan, ya itu biasanya usah dileleh cepet bosen apa gitu biasanya itu. Makanya ya itu termasuk bentuk peringatan, teguran Allah pada kita di situ. Secara umum biasanya seperti itu bentuk hikmahnya. Nah, itu nanti buat lu besok. Makanya emang kayak gitu, termasuk rahasia orang terbuka Allah di situ. Nah, makanya kenapa hari ini kok banyak perceraian? Penyebabnya banyak, termasuk salah satunya yaitu pantat terlalu terbuka secara umum. Kalau belum istri itu syahwat setan yang main. Makanya banyak kasus pemerkosaan, perzinahan, apa itu karena terlalu sering. Jadi indikasinya seperti itu. Nanti kalau sudah nikah, biasanya setan mau masuk ke situ kan sudah halal. Setan itu masuknya kan perkara yang diharamkan. Kalau sudah nikah, biasanya setan tidak nyerang ke situ. Makanya indikasi kepengen apa paling sebentar, habis itu yang lain nanti setan masuknya. Masalah apa, ekonomi apa, sifat terus banyak. Biasanya seperti itu. Coba aja. Itu setahuku seperti itu. Makanya harus diimbangi ngaji apa ya gitu. Biar ketika kita punya salah, punya apa, ada masalah-masalah yang membingungkan, itu ada indikasi untuk meraba diri sendiri. Soal kadang ini kadang itu biasanya cuma sarana. Aku pernah ngomong biasanya, iki sumpek. Biasanya penyebabnya awal kan sumpek. Gitu, sumpek. Awal-awalnya kamu sumpek. Habis itu dikai kopi, kepahitan. Itu jadi nambah emosi. Nah, nanti cerita sama seseorang itu ngomongnya apa? Aku dikai kopi pahit. Nah, itu yang jadi sumber. Padahal mau sumpeke mau menjadikan ini jadikan sebuah diangkat menjadi sebuah masalah. Ini loh repotnya seperti ini. Diakui tidak diakui ya seperti ini. Ini aku pengen juga. Aku nanti biar biar dengar ini. Ini menurutku udah sedikit penting. Ini sudah mendekati Ramadan. Aku pengennya Ramadan depan pengennya itu sudah mulai sedikit tertata. Ya, ngaji mungkin sedikit tegas. Ya maaf, ini bukan apa-apa. Semoga saja ini itu untuk mempersiapkan, ya, untuk mempersiapkan semua, bukan untuk memarahi. Ya, insya Allah bukan untuk memarahi. Itu. Nanti biar kalau sudah ada indikasi pengertiannya, tinggal kita melangkah bagaimana mempersiapkannya. Nah, nanti ekonomi juga harus sedikit banyak itu ditata juga. Soalnya besok kan indikasinya kan pusing, nanti efeknya ini. Itu repot ini benar. Aku tuh alhamdulillah kadang masih ingat seperti itu, walaupun kadang repot. Gitu. Kadang repot. Karena masalah-masalah seperti ini itu banyak. Ya, banyak. Makanya indikasi udah kita berbicara realita aja. Kita jangan bicara sebuah hukum adat ya. Hukum adat itu seperti ini. Ini maaf ya. Maaf. Minuman itu secara yang lu tahu itu kan hukumnya haram. Berarti ada imbas akibat yang buruk, benar kan? Sekarang pertanyaannya satu, jika seorang kita semua ini kayak satu desa, semoga Allah tidak menjadikannya seperti itu. Satu desa itu ngombe kabeh, apakah hukumnya berubah jadi halal? Enggak, Mas. Tetap enggak. Ayo maksudnya ya. Hukum tidak bisa berubah dalam konteks tertentu, tidak bisa dirubah. Konteks tertentu ya, itu yang mahdoh. Kecuali orang nggak sadar, nggak tahu, itu beda ya. Ini hukum aslinya seperti itu. Begitu juga masalah-masalah yang mana saat ini terjadi. Kenapa banyak perceraian? Kenapa banyak apa? Itu ada indikasi zalim. Setahuku. Indikasi zalim itu apa? Indikasi zalim itu menempatkan sesuatu yang mana tidak pada tempatnya. Contoh.
Aku pengen, ini kan HP baru, masih di counter. Aku boleh memegangnya mungkin. Aku boleh istilahnya melihat-lihat mungkin. Tapi pertanyaannya satu, aku boleh enggak statusnya HP ini nanti aku manfaatkan? Aku mungkin berusaha nonton YouTube dari situ, berusaha apa-apa, boleh enggak? Enggak boleh. Aku boleh memanfaatkan HP ini, memanfaatkan bukan sebatas melihat. Itu jika sudah saya beli. Ketika saya memanfaatkan ini sebelum saya beli, berarti saya memanfaatkan sesuatu yang tidak seharusnya saya manfaatkan secara umum. Itu namanya zalim. Benar? Sudah paham? Sudah. Sekarang pertanyaannya satu, jika aku indikasi memanfaatkan sesuatu yang mana itu belum jadi milikku, tak manfaat, ada indikasi yang punya HP tersebut, ada indikasi marah enggak? Marah. Kira-kira ada indikasi ngerjain aku enggak? Ada. Negur aku enggak? Wanita sekarang, orang sekarang itu kebanyakan letak zalimnya apa? Itu berusaha dia itu memanfaatkan, bukannya memanfaatkan, mengambil sebuah manfaat, mengambil sebuah sesuatu fadilah, anugerah, ataukah merasakan sebuah anugerah, kenikmatan yang Allah berikan pada mereka yang seharusnya mereka belum layak untuk menikmatinya, memanfaatkannya, tapi dimiliki sebelumnya. Memanfaatkan sebuah kenikmatan yang belum seharusnya dimiliki. Makanya orang yang melakukan tersebut akan dapat hukuman. Dapat kan? Nah itu, ketika dapat hukuman tersebut inilah yang menjadikan guling keluarga ini. Jadi nggak usah nyalain siapa-siapa. Kalau berbicara, aku kalau memandang dari sini itu sebenarnya sudah aku lihat lama. Tapi kan kita sebagai sedikit banyak tahu tentang kayak gini kan mempersiapkan, kan seperti menyiasati, ya seperti itu tuh. Walaupun yang disiasati kadang belum tahu, kita mempersiapkan. Ya insya Allah ya, paham ya Om ya, insya Allah ya, itu yang layak kita sabari. Ya, itu nanti ada masalah, inilah insya Allah nanti kalau kuat berarti pelajaran yang kemarin bagaimana? Jika ada kesusahan dan sabar, maka Allah akan mengganti dengan surga, mengganti dengan sesuatu yang berbuah kenikmatan. Nah, paham ya? Dan nanti ditarik lagi pelajaran yang dulu ya, jangan jadikan sebuah kesusahan ini berupa hukuman. Berikanlah semoga pelajaran ini itu semoga menjadi sebuah penebusan. Istilahnya itu bukan bala, tapi statusnya apa ya namanya, cobaan atau ujian lah, istilah, bukan hukuman. Dan nanti ciri-cirinya apa? Lo ingatkan dulu. Seperti itu. Kalau indikasi hukuman biasanya itu lupa. Nah, itu harus diingat-ingatin pelajaran mahal. Sayang. Nah ini walaupun kamu paham, belum tentu kita mampu. Makanya disyukuri sudah dapat sarana awal. Sarana awal apa? Sebuah pengertian. Sarana kedua, tahu bagaimana caranya. Aku kok kayak gini, nanti mencoba berpikir, sudah ada indikasi taufik. Mulai sudah ada indikasi bergerak menuju taufik, istilahnya seperti itu. Ya. Nah, tetap nanti diimbangi lagi rahmat Allah itu dekat pada orang yang statusnya melakukan kebaikan, walaupun mungkin banyak orang itu tahu ilmunya, banyak pengertiannya, tapi biasanya kalau dia itu kurang terlalu baik, istilahnya kalau sesama itu enggak terlalu baik, walaupun dia cerdas omong, walaupun dia itu cerdas dalam konteks keilmuannya luas, biasanya sak ndelalah iku Allah iku ora ngei pitulung
kita harus ingat ya, kita kuat melakukan ibadah, kita kuat berbenah, itu bukan real dari usaha kita, tapi sebab dari rahmat pertolongannya. Makanya kita harus berusaha berpikir bagaimana supaya Allah itu tetap rahmat pada kita semua, dengan sarana-sarana awal, dengan otak kita berpikir, memikirkan sesuatu apa yang mana itu nanti ada indikasi Allah tetap rahmat pada kita. Salah satu rahmatnya, ada indikasi orang dirahmati Allah adalah melakukan kebaikan buat sesama. Itu ada indikasi orang itu dikasih kebaikan, dirahmati Allah, istilahnya seperti itu. Jadi kan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi rahmatnya Allah, rahmat kasih sayangnya Allah itu dekat kepada orang yang melakukan kebaikan, kebagusan, muhsinin, orang yang bagus. Ya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin itu bisa buat dasar. Terus lagi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Termasuk ada indikasi Allah menolong kita itu jika kita mau menolong sesama. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Terus lagi ada indikasi yang lain, doa nanti panjang kejelasannya. Satu, lu mencari tempat yang mana itu banyak turun rahmatnya. Tempat di sini berarti ada indikasi satu, habis apa ya, sholat, terus sujud, doa antara azan qomat, malam, banyak. Nah, itu secara tempat. Secara ya kan ada azan, baru habis azan ada qomat, langsung gitu. Oh iya benar. Ya, nah, di tengah-tengah itu lu doa. Nih yang sulit seperti itu ya. Kita hanya sebatas mampu berdoa. Kita mampu berdoa aja kita syukuri. Kita mampu berdoa itu ya sebab Allah yang menggerakkan. Nah, ya. Jangan lupa tetap saling doa. Ceroboh itu ya emang manusia. Tapi manusia itu ada indikasi dikasih kemuliaan Allah berupa akal semampunya saja, dan berusaha ikhtiar berdoa, memikirkan supaya bisa berbenah, kuat, ada kemanfaatan yang bisa dirasakan sesama. Nah, ketika ada kemanfaatan, kalau ikhlas, insya Allah ada keberkahan buat sesama, entah itu di anak, di keluarga kita, di keturunan kita, di lingkungan kita, dan yang lain-lain. Insya Allah paham ya. Insya Allah paham ya. Semoga dapat ridho Allah, ya Allah, ada kemanfaatan di dunia wa akhirat, ada keluarga keturunan kita semua, ya Allah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad.